Bab 471. Musuh pembunuh ayah. Setelah mematikan sambungan telepon King Wang, Jerry yang tampak kesepian, berdiri di depan jendela, seperti patung dengan tatapan mata yang penuh cerita. Sebenarnya melangkah hingga hari ini ia sudah menang, namun hatinya tidak memiliki kegembiraan sebab kemenangan. Jika bukan karena ibunya memaksa dirinya untuk bersumpah, tidak membiarkan ia membalas dendam pada keluarga Yuan sebelum meninggal dunia. Mungkin keluarga Yuan akan musnah saat ia kembali dari perbatasan utara. Sore itu, berita mengejutkan menyebar ke seluruh kota Yan. Berita Denny Yuan diturunkan dari posisi pewaris dan King Wang menjadi pewaris baru. Seketika banyak orang mulai mencari tahu tentang King Wang, dan dengan cepat menggali seluruh masalah tentang dirinya. Keesokan harinya, markas grup Yanchen, lantai paling atas, kantor komisaris. Saat ini interior dalam penuh debu, beberapa pekerja bangunan sedang membongkar dekorasi di kantor tersebut. Komisaris, ini adalah gambar yang dirancang sesuai dengan dekorasi kantor cabang Jiangsu milik Anda. Coba Anda lihat, apakah merasa puas? Robin Luo membawa beberapa gambar desain dan menunjukkannya kepada Jerry Yang. Sebelum Jerry Yang kembali dari perbatasan utara, kantor komisaris adalah milik Denny Yuan. Saat itu, saham grup Yanchen dikontrol oleh beberapa keturunan langsung dari keluarga yang dikepalai oleh Denny Yuan. Setelah mendengar kabar Jerry Yang kembali, Geral Yuan baru mengambil kembali semua sahamnya dan menyerahkannya kepada Jerry Yang. Jerry Yang mengambil gambar desain dari tangannya melihat sekilas, lalu mengembalikan gambar desain kepada Robin Luo dan berujar, ikuti saja gambar desain untuk menghias. Sejak hari di mana semua kroni Denny Yuan dibawa oleh pihak berwenang, grup Yanchen saat ini baru sepenuhnya kembali ke tangan Jerry Yang. Tentu saja Jerry Yang akan menghancurkan semua hal yang awalnya adalah milik Denny Yuan. Jerry Yang berdiri di lantai paling atas, kedua netranya menatap kota Yan. Sedikit kesedihan mengembang di matanya, dan berujar dengan suara yang sangat dalam, "Ibu, apakah kamu melihatnya? Aku mengambil kembali semua yang semulanya adalah milikmu. Mulai sekarang, grup Yanchen akan menjadi perusahaan terbesar di Kyushu, bahkan perusahaan terbesar di dunia." Sebuah kalimat sederhana justru membuat Robin Luo yang terus berdiri diam di belakang Jerry Yang menimbulkan badai di dalam hatinya. Sebagai orang kepercayaan Jerry Yang, ia tentu tahu Jerry Yang tidak pernah bicara omong kosong. Ia seperti telah melihat momen ketika grup Yanchen mencapai puncak dunia. "Kak Chen, orang-orang dari keluarga Ye kemari untuk berjumpa." Pada saat ini, Charles Ma datang ke sisi Jerry Yang dan berujar, ia berusia sekitar 30 tahunan, namanya Fernando Ye. Komisaris, Fernando Ye adalah generasi terbaik dari 3 generasi keluarga Ye. Sangat dianggap penting oleh kepala keluarga Ye, dan bertanggung jawab atas banyak properti keluarga Ye. Robin Luo lanjut menambahkan, kemarin baru saja meminta bantuan keluarga Ye, jika langsung menolak untuk bertemu, memang sedikit tidak pantas. "Aku akan menunggunya di kantor CEO Luo," ujar Jerry Yang, lalu membalikkan tubuh pergi ke kantor Robin Luo. Tidak lama, sosok muda datang ke kantor Robin Luo. Ia adalah generasi terbaik dari 3 generasi keluarga Ye, Fernando Ye. Fernando Ye berusia sekitar 30 tahunan, mengenakan setelan tuxedo kasual yang nyaman. Rambut pendek yang segar dan bersih, aura yang dipancar keluar dari tubuhnya terlihat berbeda. Wajahnya yang tajam itu mengembang senyuman cerah, sikap tenang terdiri sedikit kepercayaan. Di saat Jerry Yang tengah mengamati Fernando Ye juga tengah menatap Jerry Yang. Ini adalah pertama kalinya Fernando Ye melihat Jerry Yang, sejak ia melangkah masuk ke dalam kantor ini, pun langsung tertarik oleh mata Jerry Yang. Itu adalah tatapan yang sangat tajam, dan ia tiba-tiba memiliki perasaan, ketika Jerry Yang menatapnya, seperti sedang melihat jenazah. Tatapan Jerry Yang tidak ada emosi sama sekali, hanya tajam seperti pisau, membuat orang takut langsung menatap ke arahnya. Hanya bertemu sekali, Fernando Ye yakin pria di depannya tidak semudah informasi yang dimiliki keluarga Ye. "Sepertinya Anda adalah Tuan Yang, kan?" Tidak lama,
Fernando Ye berujar dengan senyuman cerah yang mengembang di wajah, terlebih dahulu mengulurkan tangan kepada Jerry Yang. Jerry Yang tidak berjabat tangan dengannya, dan berujar dengan datar, "Duduklah." Fernando Ye tiba-tiba memiliki perasaan seperti menghadapi orang tua. Sekujur tubuh Jerry yang penuh dengan keagungan seorang atasan. Bahkan saat menghadapi kepala keluarga Ye, Fernando Ye tidak pernah merasa begitu tertekan. Pikirannya sedikit bergetar. Fernando Ye dengan tenang menarik tangannya kembali, dan duduk di hadapan Jerry yang sambil tersenyum. "Tuan Ye mencariku, ada masalah apa?" Jerry yang bertanya. Ia tidak kenal akrab dengan keluarga Ye, juga tidak sampai di batasan harus senyum menyapa mereka. Jika bukan karena Kalista Ye adalah ibu kandung Lesikin, ketika Kalista Ye mengancam Jerry yang dengan latar belakang Lesikin, keluarga Ye sudah masuk ke dalam daftar hitam oleh Jerry Yang. "Malam ini adalah ulang tahun ke-80 kakekku, membiarkanku ke sini untuk mengundang. Tidak tahu apakah Tuan Yang punya waktu?" Suara Fernando Ye sangat enak didengar, seperti angin musim semi. Jerry yang diam-diam merasa sedikit terkejut. Kakek Fernando Ye yang juga merupakan kepala keluarga Ye, ternyata mengundang dirinya mengikuti ulang tahunnya yang ke-80, dan secara khusus membiarkan Fernando Ye seorang junior yang memainkan peran penting dalam keluarga untuk kemari. "Aku baru berpikir mengunjungi kepala keluarga Ye. Karena hari ini adalah acara ulang tahun kepala keluarga Ye, tentu saja aku akan hadir," ujar Jerry Yang. "Kali ini datang ke kota Yan, selain menyelesaikan pernikahan Irene, sekalian berhubungan dengan 8 keluarga besar kota Yan. Tentang menyelesaikan masalah grup Yanchen, itu di luar dugaan. Sebab belum berpikir bagaimana menghadapi keluarga Yuan, oleh karena itu ia cukup lama tidak ingin ke kota Yan. Jika bukan karena membantu Irene menyelesaikan pernikahannya, ia tidak akan datang ke kota Yan secepat ini." Setelah datang, ia baru tahu betapa banyak tekanan yang ditanggung Robin Luo, dan karena marah, baru benar-benar membersihkan grup Yanchen. Tidak membahas hubungan antara Kalista Ye dan Lesikin terlebih dahulu, hanya dengan status keluarga Ye di kota Yan, Jerry yang juga harus berhubungan dengan orang-orang dari keluarga Ye. Kebetulan sekarang kesempatan datang, ia tentu tidak akan melewatkannya. Mendapat balasan Jerry Yang, Fernando Ye sangat senang. Ia tersenyum dan berujar, "Karena Tuan Yang menyetujui, maka aku akan pulang melaporkan masalah ini. Sampai jumpa di keluarga Ye pada pukul 8 malam." "Baik." Jerry yang mengangguk dan berujar. Setelah Fernando Ye pergi, Charles Ma berujar, "Kak Chen, keluarga Ye mengambil inisiatif terlebih dahulu, sepertinya tidak mudah, kan?" Jerry yang sedikit terkejut menatap ke arah Charles Ma, tersenyum dan berujar, "Menetap di kota Yan untuk sementara waktu, sepertinya memang ada sedikit kemajuan." Charles Ma mengelus kepala sendiri sebab sedikit malu dan berujar, "Setahuku, orang-orang di keluarga Ye tidaklah mudah. Sesuai apa yang mereka tahu tentangmu hanya dari luar saja, sama sekali tidak perlu membiarkan Fernando Ye datang untuk mengundangmu ke pesta ulang tahun." Jerry yang mengangguk, sedikit memicingkan kedua netranya. Benaknya tiba-tiba teringat cerita tentang ayah kandung Lesikin yang diceritakan Kalista Ye. Ia tidak tahu cerita Kalista Ye benar atau tidak. Namun jika itu benar, maka keluarga Ye adalah pembunuh ayah Lesikin. Sebagai suami Lesikin, Jerry yang tentu tidak akan melepaskan keluarga Ye. Tidak peduli keluarga Ye mudah dilawan atau tidak, kita hanya perlu mengerti satu hal. Selama mereka berani bertindak sesuatu dan cari mati, maka aku akan mewujudkannya. Jerry yang tiba-tiba berujar, dengan ekspresi membunuh mengembang di wajahnya. Bersambung.